Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Hikmah, sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya Siti Rahayu akan menjelaskan tentang klasifikasi ARBK tunarungu. Anak dengan tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi ARBK dengan tunarungu berdasarkan tingkat kehilangan pendengarannya ada 5, menurut Streng dalam Hernawati tahun 1997, yaitu 1. Mild loss, kehilangan kemampuan mendengar antara 20 sampai 30 dB yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sukar mendengar percakapan yang lemah. Maksudnya adalah mereka susah mendengarkan suara-suara yang terkesan pelan dan lirih saat berbicara dengan teman mereka. 2. Menuntut sedikit perhatian khusus dari sistem sekolah tentang kesulitannya. Jadi mereka ini butuh perlakuan khusus dalam proses belajarnya, seperti menempatkan anak dengan tunarungu ini di tempat duduk paling depan saat pembelajaran. Lalu mereka perlu latihan membaca ujaran dan perlu diperhatikan perkembangan penguasaan perbendaharaan katanya. Tingkatan kedua yaitu marginal loss, kehilangan kemampuan mendengar antara 30 sampai 40 dB yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengerti percakapan biasa pada jarak 1 meter. Lalu mereka sulit menangkap percakapan dengan pendengaran pada jarak normal, dan kadang-kadang mereka itu mendapat kesulitan dan menangkap percakapan kelompok. Dalam hal ini contohnya adalah ketika diskusi saat pembelajaran di dalam kelas. Lalu mereka juga akan sedikit mengalami kelainan bicara dan perbendaharaan kata yang terbatas. Jadi bicaranya kurang jelas dan lama dalam mengidentifikasi kata yang ingin diucapkan. Dan kebutuhan dalam program pendidikan mereka antara lain seperti belajar membaca, penggunaan alat bantu dengar, latihan bicara, latihan artikulasi, dan perhatian dalam perkembangan perbendaharaan atau kosakatanya. Lalu ada moderately loss, kehilangan kemampuan mendengar 40 sampai 60 dB. Anak dengan tingkatan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Mereka mengerti percakapan keras pada jarak 1 meter. 2. Perbendaharaan katanya terbatas. Jadi, anak dengan tunarungu pada tingkatan ini hanya mendengar percakapan yang cukup keras volumenya dalam jarak 1 meter dan kemampuan kosakata mereka saat berbicara sangat rendah. Lalu ada moderately severe loss, kehilangan kemampuan mendengar antara 60 sampai 70 dB, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mereka masih bisa mendengar suara keras dari jarak yang sangat dekat, misalnya klakson mobil dan lolongan anjing. Mereka diajar dalam suatu kelas khusus untuk anak-anak tunarungu. Diperlukan juga latihan membaca ujaran dan pelajaran yang dapat mengembangkan bahasa dan bicara dari guru kelas khusus. Yang terakhir yaitu profound loss, kehilangan kemampuan mendengar antara 75 dB ke atas. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mendengar suara yang keras pada jarak 1 inci. Artinya ini sangat dekat sekali atau sama sekali tidak mendengar walaupun menggunakan alat bantu dengar. Yang selanjutnya adalah klasifikasi anak tunarungu berdasarkan saat terjadinya. Yaitu ada 2. Ketunarunguan prabahasa, yaitu kehilangan pendengaran yang terjadi sebelum kemampuan bicara dan bahasa berkembang. Jadi anak yang pada tingkatan ini mengalami tunarungu ketika mereka
belum mampu berbicara dan kemampuan bahasanya itu belum berkembang. Lalu yang kedua adalah ketunarunguan pasca bahasa. Pada anak tunarungu ini, ia menderita tunarungu ketika ia sudah mampu berbicara dan bahasa mereka juga sudah berkembang. Lalu ada klasifikasi tunarungu berdasarkan etiologi atau asal-usulnya. Ada dua, yaitu tunarungu endogen, yaitu tunarungu yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Tunarungu eksogen, yaitu tunarungu yang disebabkan oleh faktor non-genetik atau bukan keturunan. Bisa dari faktor sosial, keluarga, sosial meliputi pertemanan, atau lingkungan sosial secara menyeluruh yang bisa mempengaruhi keadaan mereka dalam menghambat pendengarannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.